Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat semuanya, ketemu lagi. Kali ini kita akan memasang caddy ya. Kita akan memasang caddy ya. Caddy itu seperti ini, yang bentuknya seperti DVD ini. Tapi ini akan kita pasang hard disk. Jadi caddy yang seperti DVD ini kita masuki hard disk seperti ini. Nah, ini biasa atau sering dipakai ketika kita mengganti hard disk bawaan laptop dengan SSD ya. Kita tahu harga SSD ya bagi orang menengah ke bawah tentu mahal ya, harganya mahal. Maka dari itu rata-rata pengguna laptop memilih hard disk, maksudnya memilih SSD yang ukurannya kecil, filenya kecil, yang ada yang 120 GB itu ya, itu sudah cukup untuk sistem. Untuk drive C 120 GB sudah cukup. Nah, biasanya hard disk yang lama itu tetap digunakan untuk nyimpen data ya, untuk drive D, E dan seterusnya. Nah, agar tetap bisa terpakai hard disknya, bisa dipasang di dalam, maka DVD-nya dilepas diganti dengan caddy ini ya. Tentu sebagian sudah tahu ya. Nah, sebagian juga mungkin belum tahu. Nah, ini kita kasih tahu. Tentu saja sahabat semuanya, ini hanya berlaku untuk laptop yang dilengkapi dengan DVD player atau CD player. Yang laptop yang slim yang nggak pakai DVD tentu saja tidak bisa. Nah, yang kita tangani ini adalah laptop Asus. Untuk memasang caddy-nya, setelah hard disk kita pasang di dalam caddy tadi, untuk memasukkan di dalamnya tentu kita harus membuka casingnya dulu. Untuk laptop Asus, cara buka casingnya seperti ini. Ini Asus X455. Kita buka casingnya dari belakang, cabut semua bautnya kecuali baut yang pojok bagian engsel. Nah, itu ngelepasnya. Jadi setelah baut dilepas kecuali baut engsel, kita buka nanti ya, nanti kita buka laptopnya, baru pada kondisi buka bautnya kita lepas. Tujuannya biar engselnya nggak jeblok. Nah, setelah dibuka seperti ini, maka bautnya baru kita lepas. Itu baut engsel yang pojok-pojok 2. Kenapa demikian? Sudah kita jelaskan pada video-video kita sebelumnya bahwa engselnya laptop Asus itu gampang coplok. Makanya untuk antisipasi ya seperti ini. Kemudian kita pisahkan casingnya. Untuk laptop Asus yang diangkat nanti casing atas ya, upper casing. Casing atas yang di sana terdapat keyboard. Itu yang kita angkat. Terlepas, pastikan bautnya sudah terlepas semua ya. Nah, ini baru kita bisa mengakses DVD. Lepas saja bautnya ya, cuma ada satu bautnya. Terus DVD geser sedikit keluar, angkat sebelah. Nah, baru lepas. Mudah ya lepasnya. Langsung kita ganti dengan caddy yang sudah terisi hard drive atau hard disk. Untuk pembelian caddy disesuaikan dengan ukuran DVD aslinya ya. Kalau pakai DVD tebal, cari caddy yang tebal. DVD yang slim, yang 2,5 tingginya 2,5, kita pakai caddy yang 2,5 juga. Kalau yang tebal pakai yang tebal juga. Sesuaikan dengan DVD aslinya biar nanti masuknya enak.
tentu dudukannya kita pindah ya. Ini dudukan DVD yang lama kita lepas, kita pindah ke caddy biar posisinya pas, plek, biar plek posisinya. Untuk kamu yang mengganti hard drive dengan SSD yang ukurannya sudah besar, tentu nggak perlu seperti ini, karena tentu saja data yang disimpan di hard disk yang ini dengan yang disimpan di SSD tentu akan lebih cepat yang disimpan di SSD. Transfer datanya lebih cepat ya, bukanya juga lebih cepat. Kalau kita nyimpen data di hard disk yang ini, hard drive ini, yang hard disk yang lama, kita pakai lagi, tentu pada saat kita mengambil file di hard disk yang lama, kita nggak bisa mencapai speed yang maksimal sebagaimana kita menyimpan file di DVD. Baik, kita pasang sahabat, kita pasang sebagaimana DVD aslinya. Bautnya kita kembalikan juga, sudah selesai ya. Cuma seperti itu aja cara memasang caddy pada laptop yang biasanya hard disknya diganti dengan SSD. Mudah ya, udah silahkan dicoba sendiri. Tapi hati-hati, semua yang kita lakukan di bagian dalam laptop ini beresiko. Tetap resikonya adalah konslet, resikonya tiba-tiba laptopnya mati total, tiba-tiba ngeblank, resikonya besar. Jadi kalau nggak bisa nangani sendiri, lebih baik dibawa ke teknisi yang terpercaya. Ngeluarin uang tapi laptopnya aman, daripada mau ngeluarin uang eman-eman akhirnya laptopnya jebol. Daripada berisiko seperti itu, percayakan pada teknisi. Masanya gampang, tapi ingat nggak boleh gegabah karena ada resikonya. Baik sahabat semuanya, semoga bermanfaat. Sharing-sharing kecil-kecilan aja ya. Ketemu lagi, semoga masih bisa ketemu lagi di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.